Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara Lun, salam rakan Lun dan Bandung. Kami mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Shah Kuala, Banda Aceh. Jelang pelaksanaan pemilu yang insya Allah akan diadakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, tentu tidak heran apabila aktor politik dan partai politik mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Namun tentu kita juga tidak boleh lupa dengan salah satu institusi yang akan memerankan peran penting dalam setiap suksesnya penyelenggaraan pemilu, yaitu KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Sebagai satu kelompok diskusi mahasiswa, kami akan melaksanakan studi lapangan langsung ke Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Banda Aceh untuk mengetahui apa sih sebenarnya tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan anggota legislatif. Komisi Independen Pemilihan Aceh atau KIP Aceh didirikan pada tahun 2006 sebagai bagian dari implementasi perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. KIP Aceh bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum yang ada di Aceh, termasuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan anggota legislatif. KIP Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga pemilihan lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini karena Aceh memiliki otonomi khusus. Otonomi khusus Aceh diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan upaya untuk mengakhiri konflik separatisme di Aceh. Sebagai hasil dari otonomi khusus ini, KIP Aceh memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menyelenggarakan pemilihan di Aceh, termasuk dalam hal penetapan daerah pemilihan, pengaturan dan pelaksanaan kampanye, serta pengawasan dan penghitungan suara. Jadi tugas undang-undang komisi pemilihan di Aceh, namanya Komisi Independen Pemilihan, itu ada di Undang-Undang 2011 tentang pemilihan. Melalui Bapak Nanda Hermanda selaku Kasubag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KIP Kota Banda Aceh, kami mendapatkan informasi bahwasanya tugas dan wewenang KPU dalam pemilihan anggota legislatif dimuat di pasal 12 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi: Yang pertama, merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu. Yang kedua, menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPP SLN. Yang ketiga, menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Yang keempat, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Yang kelima, menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi. Yang keenam, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. 7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu. 8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acara. 9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu. 10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang terakhir, melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut.
Pertama, menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, serta KPU Kota ataupun PPKS, PPS ataupun KPPS. Yang kedua, menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, serta menentukan ataupun menetapkan peserta pemilu. Yang ketiga, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi. Yang keempat, menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya. Yang kelima, menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan perindustrian, perlengkapan, pembentukan KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota. Yang ketujuh, mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten atau Kota, dan anggota PPLN. Yang kedelapan, menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung. Yang kesembilan, menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu. Dan yang ke-10, melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah hasil studi lapangan foto kami ke Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Banda Aceh. Harapannya video ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya bidang studi di Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.